Sebetulnya kalau efisiensi itu lebih menguntungkan karena banyak yang dipangkas itu adalah dari perjalanan dinas. Hasil pengesahan APBD 2025 kita sudah mencadangkan 10 miliar untuk keperluan makan bergizi gratis. Kita belum lihat visi misi Bupati yang ke depan atau rencana RPJMD, Perda RPJMD yang akan dibahas tentang keberlanjutan dari pemindahan ibu kota Kabupaten Semarang. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elniktias. Gimana hari ini kabarnya Tribuners? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke Tribuners, saat ini kami sudah berada di kantor DPRD Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai DPRD Kabupaten Semarang itu ada program apa aja. Kemudian ini kan lagi marak banget efisiensi anggaran Tribuners. Kira-kira kiat tertentu ada nggak nih yang disiapkan oleh DPRD Kabupaten Semarang? Untuk itu Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir pada Tribun Topik kali ini, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bapak Bondan Marutoheni. Halo, selamat siang Pak Bondan. Selamat siang sahabat Tribuners. Wih, langsung hafal ya dengan Tribuners ya. Iya. Wih, gimana nih kabarnya Pak Bondan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pokoknya maknyus ya Pak. Semangat Pak. Semangat. Nah, itu yang nomor satu harusnya ya. Oke Pak Bondan, kita mau tanya-tanya nih tentang kegiatannya DPRD Kabupaten Semarang dan juga ini kan ada efisiensi anggaran kira-kira terdampak atau tidak. Dan ada beberapa isu menarik lagi nih yang mau kita bahas di Tribun Topik kali ini. Tapi sebelumnya boleh diceritakan dulu nggak Pak? Belakangan ini lagi sibuk apa ini Pak? Masa-masa ini kita lagi ada beberapa audiensi, ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang harus kita tampung. Kemudian kalau memang kami punya kewenangan dari hasil audiensi itu, nanti kita coba cari solusinya bersama-sama tentang keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Seperti Terus itu. kemudian kita juga baru mempersiapkan untuk nanti membahas tentang laporan pertanggungjawaban Bupati Semarang tahun 2024. Di samping itu kita juga akan membahas rancangan awal RPJMD 2025-2030. Jadi agendanya padat merayap ya Pak, bisa dibilang ya? Lumayan. Baik, sejauh ini ada tantangan yang sangat berarti atau seperti apa mungkin boleh diceritakan Pak? Itu beberapa hal. Kalau LKPJ itu adalah kegiatan tahunan. Kemudian kalau rancangan awal RPJMD itu 5 tahun sekali. Nah itu kita sesuaikan dengan visi misi Bupati hasil pemilu kepala daerah kemarin tahun 2024 kemarin. Seperti itu. Ya. Oke, kalau kita membahas tentang efisiensi anggaran nih, Ya. dari pemerintah pusat sudah ada efisiensi tertentu dan mungkin kalau dari DPRD Kabupaten Semarang ada penyesuaian tertentu nggak nih Pak? Untuk anggaran daerah apa anggaran yang ada di DPRD? Maksudnya untuk DPRD? Mungkin kalau untuk daerah terlebih dahulu Pak. Oh, ya. Sebetulnya kalau efisiensi itu lebih menguntungkan karena banyak yang dipangkas itu adalah dari perjalanan dinas, kemudian makan minum, rapat, dan mungkin alat tulis kantor yang dianggap tidak dilaksanakan dulu, kemudian dipergunakan untuk prioritas-prioritas pembangunan sesuai surat edaran dari Mendagri. Itu secara umum begitu. Oke, berarti ada penyesuaian tertentu seperti itu ya. Ya. Oke, tapi dari penyesuaian itu apakah ada pos-pos tertentu yang mungkin anggarannya atau nominalnya itu harus besar di pos A misalnya, atau mungkin kalau dari Bapak sendiri udah ada pos yang memang harus nominal besar atau belum? Jadi begini, kalau ini DPRD belum ada surat dari Bupati tentang berapa efisiensi yang sudah
dilakukan kemudian digunakan untuk apa. Sehingga kami masih menunggu itu karena itu memang kewenangan dari eksekutif bupati dan jajarannya untuk melakukan pergeseran-pergeseran anggaran itu. Baik, berarti tergantung nanti seperti apa keputusan lebih lanjutnya ya, masih menunggu ibaratnya. Ya, Gitu. kita menunggu surat bupati yang akan kami nanti sesuaikan di APBD 2025 ini melalui pembahasan APBD perubahan 2025. Baik. Ya. Nah, sudah menyinggung soal APBD nih Pak. Kalau untuk APBD-nya itu apakah sudah ada yang dialokasikan untuk MBG, makan bergizi gratis? Sementara kemarin dari hasil pengesahan APBD 2025 kita sudah mencadangkan 10 miliar untuk keperluan makan bergizi gratis. Tetapi kita juga masih menyesuaikan juga dengan perkembangan kalau ada regulasi baru dari pemerintah pusat mungkin tentang pelaksanaan MBG yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Nah, sampai saat ini kami belum menerima itu dan mungkin sekarang kalau toh ada itu baru dipersiapkan atau direncanakan di ranah eksekutif, belum sampai kepada DPRD. Baik, seperti itu. Sudah ada bocoran dari Pak Bondan ya, Tribuners masih menunggu intinya ya. Baik, mungkin boleh diceritakan bagaimana rencana pembangunan untuk jangka pendek dan jangka panjang ke depannya, Pak? Iya, kalau untuk rencana pembangunan jangka menengah itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan di situ. Ada rencana pembangunan jangka menengah tingkat nasional, kemudian rencana pembangunan jangka menengah tingkat provinsi maupun jangka panjang, kemudian dari visi dan misi bupati terpilih. Selanjutnya juga kita harus memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah di wilayah sekitar. Karena untuk menyesuaikan atau mensinkronkan rencana-rencana kita dengan daerah sekitar biar ada keterkaitan. Sehingga kalau misalnya di sini kan di wilayah Kabupaten Semarang itu di tengah-tengah kan ada Kota Salatiga. Sehingga antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang itu misalnya ya ini harus ada sinergi biar nanti tidak terlalu perbedaannya mencolok sehingga terkesan bahwa kita antar daerah itu tidak bisa ada koordinasi. Baik, sejauh ini koordinasinya sudah seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kita memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Salatiga juga. Oke. Iya. Sudah bersinergi dengan kabupaten atau wilayah tetangga seperti itu Iya, ya? mestinya itu. Karena ini kita baru menerima dokumen rancangan awal RPJMD dari eksekutif. Yang nanti kita paripurnakan, kemudian kita akan bahas nanti melalui Badan Anggaran DPRD. Baik, seperti itu ternyata Tribuners. Nah, berbicara soal geografis atau wilayah nih ya Pak, ada proyek tol Bawen Magelang nih Pak. Ya. Mungkin boleh diceritakan progresnya seperti apa saat ini? Pembangunan jalan tol di Bawen Magelang ya. Itu adalah PSN, Proyek Strategis Nasional, sehingga kami yang di daerah ini tidak banyak terkait dengan pembangunan itu sehingga paling kita hanya koordinasi tentang pembebasan tanah, kemudian tentang kesiapan masyarakat untuk menerima ada pembangunan jalan tol itu, paling masalah itu sih. Sejauh ini berarti masih terbilang kondusif seperti itu ya, dan untuk koordinasinya pun juga belum begitu berjalan karena memang belum begitu terkait atau seperti apa ini Pak? Ya memang bukan kewenangan kami, itu kewenangan pemerintah pusat, tetapi kami daerah juga pasti diminta pertimbangan-pertimbangan misalnya tentang bagaimana
pembangunan ini yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Misalnya ada daerah pertanian, ada sawah, ada irigasi, nanti yang kepotong itu nanti solusinya atau jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau proyeknya langsung kita tidak terlibat di situ. Baik. Iya. Baik. Kemudian kami ingin juga menanyakan mengenai rencana pemindahan ibu kota kabupaten. Apakah kira-kira masih akan dilanjutkan, Pak Bondan? Sebetulnya itu adalah visi misi Bupati tahun 2020-2025. Tetapi memang karena banyak yang harus diselesaikan atau banyak hal yang harus menjadi pertimbangan, sehingga sampai saat ini masih dalam perencanaan yang memang belum kelihatan hasilnya. Karena memang banyak instansi yang terkait juga, kemudian kita juga harus ada koordinasi dengan pemerintah pusat juga. Sehingga ya masih dalam tahap itu. Baik. Kalau kita belum lihat visi misi Bupati yang ke depan atau rencana RPJMD, Perda RPJMD yang akan dibahas tentang keberlanjutan dari pemindahan ibu kota Kabupaten Semarang, tetapi untuk visi misi yang tahun ini 2020-2025 mungkin masih akan menyelesaikan di perencanaan dulu. Berarti masih berupa perencanaan akan diselesaikan seperti itu ya, belum tahap eksekusi bisa dibilang seperti itu. Iya. Oke, baik. Kalau mungkin dari Pak Bondan boleh diceritakan terdekat ada agenda apa ini Pak dari DPRD Kabupaten Semarang? Ya kalau yang terdekat ya kita menyelesaikan rekomendasi DPRD tentang atau keputusan DPRD tentang rekomendasi laporan pertanggungjawaban Bupati Semarang tahun 2024. Kemudian kita menyelesaikan pembahasan rancangan awal RPJMD 2025-2030. Itu yang terdekat. Baik, dan juga tentunya penting untuk segera dilaksanakan seperti itu ya. Oke, Pak Bondan, mungkin terakhir ada pesan tertentukah untuk Tribuners? Ya, rekan-rekan Tribuners, masa-masa ini adalah masa-masa yang kita semua baik pemerintahan maupun masyarakat itu bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Kemudian kita juga banyak hal-hal yang baru yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kami mohon dukungannya agar kepentingan masyarakat secara umum bisa terfasilitasi oleh pemerintahan, terutama di Kabupaten Semarang. Luar biasa sekali Pak Bondan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, kita jadi dapat ilmu dan juga kita mendapat info terbaru tentang di wilayah Kabupaten Semarang itu seperti apa, dan tentunya agenda dari DPRD Kabupaten Semarang itu ada apa aja terdekatnya. Sukses selalu untuk Pak Bondan dan juga sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih banyak. Baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sampai jumpa.